kembali lagi dalam laporan khusus dinamika edukasi bersama saya Sabila Herin Putri. Minggu ini, sorotan kami tertuju pada sebuah ruang kelas di program studi bimbingan konseling Islam, di mana metode pembelajaran tatap muka atau offline kembali menghidupkan gairah akademik mahasiswa. Perkuliahan diawali dengan hangat saat Pak Adi memasuki ruangan kelas, memberikan salam pembuka yang penuh wibawa, serta menanyakan kabar para mahasiswanya satu persatu. Suasana akrab ini segera berlanjut pada proses absensi, sebuah rutinitas penting untuk memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh peserta didik sebelum memasuki inti materi. Memasuki sesi utama, Pak Adi tidak hanya memberikan ceramah atau arahan, melainkan membangun sebuah dialektika yang interaktif. Pertanyaan pertama pun dilemparkan ke forum. Apa yang dimaksud dengan public speaking? Pertanyaan ini langsung disambut antusias oleh para mahasiswa. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa public speaking adalah instrumen vital dalam berbicara di depan umum, terutama untuk membangun personal branding di era digital saat ini. Mendengar jawaban tersebut, Pak Adi kemudian melontarkan pertanyaan kedua mengenai apa saja syarat untuk melakukan public speaking yang efektif. Mahasiswa pun merespon dengan jawaban yang sangat cerdas, yakni kemampuan mengelola kecemasan serta cara berbicara yang harus tersusun dan terstruktur dengan baik. Pak Adi kemudian memberikan penegasan yang komprehensif. Beliau membenarkan bahwa public speaking pada hakikatnya adalah seni berbicara di depan orang banyak, lebih dari 2 orang, dan merupakan proses bicara pada sebuah grup secara terstruktur. Namun pemirsa, ada poin menarik yang ditekankan di sini. Public speaking ternyata tidak terbatas pada lisan saja, melainkan bisa berwujud dalam bentuk tulisan, suara, gambar, hingga simbol-simbol tertentu yang memiliki tujuan khusus. Hal ini membuka cakrawala baru bagi mahasiswa, bahwa berkomunikasi adalah sebuah spektrum yang luas. Lantas, mengapa kita harus menguasai keahlian ini? Pak Adi memaparkan 4 alasan fundamental. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari seorang pembicara yang handal atau good speaker. Yang kedua, tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Yang ketiga, tuntutan profesi yang mewajibkan kemampuan artikulasi ini. Dan yang keempat adalah faktor persaingan global yang tidak terelakkan. Namun, Pak Adi juga menyoroti hambatan utama yang sering menghalangi seseorang, yakni rasa gugup yang berakar dari berbagai rasa takut. Solusi yang ditawarkan beliau sangatlah praktis namun spiritual, yaitu intensitas latihan yang tinggi dibarengi dengan kekuatan moral. Dalam laporan ini, kami juga merangkum 3 pilar utama yang harus diingat dalam public speaking menurut Pak Adi. Yang pertama adalah know yourself, atau mengenali diri sendiri. Yang kedua, know your audience, atau memahami siapa pendengar kita. Dan yang ketiga, know your material, menguasai materi yang akan disampaikan secara material. Tidak berhenti di situ, Pak Adi juga membagikan tips untuk presentasi yang memukau. Yang pertama, mulai dari penguasaan materi, melakukan visualisasi yang membayangkan apa yang akan terjadi di panggung, hingga aspek teknis seperti menjaga kontak mata, penggunaan bahasa tubuh, bahasa yang komunikatif, serta intonasi yang tepat. Penggunaan humor atau jokes, serta interaksi aktif dengan audiens juga menjadi kunci agar suasana presentasi tetap hidup. Sebagai penutup perkuliahan yang progresif ini, Pak Adi memberikan pengumuman yang cukup menantang bagi para mahasiswa. Mulai minggu depan, setiap awal perkuliahan akan dibuka dengan praktik langsung. 3 orang mahasiswa akan ditunjuk secara acak untuk maju ke depan melakukan demonstrasi public speaking secara mandiri. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih gaya, mulai dari gaya presenter, ceramah, jurnalis, atau gaya public speaking lainnya. Setelah sesi praktik individu tersebut usai, barulah perkuliahan akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok.
sebuah metode yang dipastikan akan mengasah mental dan keterampilan berbicara mahasiswa secara nyata. Demikian laporan mendalam kami mengenai transformasi ruang kelas public speaking bersama Fahri. Saya Sabila Harini Putri melaporkan untuk Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.